Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, kembali lagi bersama saya Nurul Jamilah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana hari ini kita akan membahas mengenai materi larangan mendekati perbuatan zina yang akan disampaikan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran Surat Al-Isra ini terlebih dahulu secara tartil ya teman-teman. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah dekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang berikutnya ialah dari Quran Surat Al-Isra, yang mana secara umum Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini menjelaskan mengenai larangan perbuatan zina dan haram mendekatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan melalui ayat di atas bahwasanya zina adalah perbuatan yang dapat merendahkan harkat martabat manusia karena kebahayaannya sendiri, sehingga Allah mencegah dan melarang manusia untuk mendekati zina. Jadi itu adalah sebuah pengingat bagi kita semua bahwasanya kita tidak boleh mendekati dan bahkan melakukannya. Dan berikutnya ialah pengertian dari zina itu sendiri. Zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan, layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki tanpa ikatan pernikahan atau tanpa ikatan syariat Islam yang sah. Dan berikutnya ialah hadis mengenai zina. Sudah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam hadisnya. Kita bacakan. Innallaha kataba 'ala ibni Adam hadzahu minaz zina adraka dzalika la mahala. Fazinal ain an-nazru wa zina lisan al-mantiq wa nafsu tamanna wa tashtahi. Rawahu Al-Bukhari. Yang artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan jatah zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Baik itu zina mata dengan melihat, zina lisan dengan mengucap, zina hati dengan membayangkan, dan gejolak syahwat. Nah, jadi setiap manusia itu di dalam hadis telah dijelaskan bahwasanya setiap manusia itu pasti memiliki syahwat ya, pasti memiliki jatah zina. Tapi bagaimana kita menyikapinya gitu? Apabila kita dapat menjaga setiap anggota tubuh kita, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan tersebut. Baik itu dari penglihatan kita, ataupun pendengaran kita, ataupun pemikiran-pemikiran dan yang terjadi ketika kita sedang melamun misalnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus selalu mengingat kepada Allah. Daripada kita melamun, lebih baik kita berzikir kepada Allah. Nah, itulah tadi hadisnya. Yang keempat ialah ada kategori zina. Jadi zina itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada zina muhsan, yang kedua ada zina ghairul muhsan. Yang mana zina muhsan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah balik dan juga telah memiliki suami atau istri.
Yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yang mana zina yang dilakukan oleh seseorang yang masih lajang atau belum memiliki keluarga. Nah, berikutnya ialah hukuman bagi pezina. Jadi, yang pertama, bagi pezina muhson, hukumannya ialah dirajam hingga mati. Yang kedua adalah bagi pezina ghairu muhsan, hukumannya ialah dipukul 100 kali cambukan. Dan yang terakhir ialah dampak negatif dari perbuatan zina. Seperti halnya yang sudah kita ketahui bahwasanya setiap sebab ada akibat. Sebabnya kita melakukan zina, berarti kita akan mendapatkan dampak negatif dari zina tersebut. Jadi yang pertama adalah dampak negatif dari perbuatan zina, yaitu mendapatkan laknat dari Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua adalah dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan ke bapaknya. Yang terakhir adalah anak hasil zina tidak mendapatkan hak waris. Nah, itulah tadi materi pembahasan mengenai Quran Surat Al-Isra ayat 32. Baiklah, itulah teman-teman. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.